Shalom Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah berada di minggu pertama di bulan Februari. Setelah kita melewati tahun baru 2023, Tuhan menyertai kita 1 bulan selama bulan Januari, sehingga kita sampai ada sebagaimana kita ada. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bersatu sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami pagi hari ini Tuhan layakkan kami datang beribadah Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat pekerjaan kami, buat usaha kami, buat keluarga kami, buat sekolah kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau bersama-sama datang di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kami memuji Tuhan karena kami percaya lewat setiap puji-pujian ada kekuatan daripada Tuhan. Buat setiap puji-pujian Tuhan Kau disenangkan dengan setiap puji-pujian kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bawa ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu di minggu pertama di bulan Februari. Bagi jemaat yang belum hadir, yang menuju ke sini Tuhan sertai kami yang di sini Tuhan, kami mengucap syukur. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu silakan bangkit berdiri sama-sama. Kita mau kasih salam kiri kanan kita. Kita mau katakan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sehat selalu, boleh disapa. Yang mungkin dalam nggak ketemu seminggu, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Tuhan berkati. Oke. Oke, siap memuji Tuhan, amin. Amin. Karena Tuhan Yesus itu ajaib buat kita, kasihnya kekal selama-lamanya. Kita naikkan pujian ini. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Kita naikkan pujian ini lagi. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Kita naikkan pujian ini lagi. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari, amin. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib. Yesusku ajaib bagiku. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Kita naikkan pujian langit dan bumi. Pujilah Tuhan.
tenggelam lagi ke kiri kanan kita. Tetap bersukacita, tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Mungkin ada yang baru datang, bisa kita sapa. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nanti juga kita akan selain mendengarkan firman Tuhan, kita akan ada sesi tanya jawab. Lebih tepatnya kita akan menggali lagi firman Tuhan. Kita khususkan hati kita pagi hari ini di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa setiap puji-pujian telah kami naikkan ya Bapa. Kami tahu Tuhan Engkau baik, Engkau ajaib. Dalam setiap hal dalam hidup kami, Engkau selalu pelihara. Walaupun kami mungkin banyak melakukan setiap kesalahan, tapi Engkau selalu mengampuni kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat pengampunan yang Engkau berikan. Terima kasih Bapa. Kita naikkan pujian ini sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih, betapa
karena itu Bapa, kami tundukkan kepala sekali lagi mengucap syukur dan banyak terima kasih atas kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, perlindungan, naungan, penyertaan, berkat-berkat Tuhan kepada kami semua sepanjang hari-hari yang telah lampau, khususnya sepanjang malam ini. Tuhan, terimalah setiap pujian dan penyembahan. Terimalah kami masing-masing sebagaimana kami ada. Biar Engkau berkenan menerima semuanya. Terima kasih atas otoritas yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan saya layak menjadi senjata geram Tuhan, palu kodam Tuhan, papan pengirikan dengan gigi rangkap tajam dan baru untuk melakukan peperangan roh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sudah diikat tetap terikat. Roh-roh teritorial di mana gereja ini terletak, orang kuat atas setiap pribadi, penguasa udara, penghulu dunia yang jahat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang Tuhan, Engkau urapi kami, pelayan-pelayan pemberita firman Tuhan, memberi kepada kami memori yang kuat, petah lidah. Utuslah seorang malaikat penunggu di depan lidah mulut bibir hamba-Mu, supaya jangan manusia yang lemah sia-sia berbicara, melainkan Tuhan Roh Kudus beracara. Setiap roh yang bukan dari Tuhan kami perintahkan segera tinggalkan gereja ini. Tidak ada bagian kalian di dalam ibadah kami, di sini dan di tempat di mana saja anak-anak Tuhan beribadah. Dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kami berdoa, selalu mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Mungkin agak berbeda kita nih minggu pertama ya. Kita akan memperdalam firman Tuhan pagi hari ini bersama opa saya, Opa Halim ya. Bapak Ibu, saya diminta untuk menjadi moderator dari firman Tuhan hari ini yang judulnya Hidup dalam Pengampunan. Karena ini sesuatu yang penting, sesuatu yang harus kita gali sama-sama. Jadi kita fokuskan renungan hari ini. Boleh ditampilkan slide firman Tuhan ya. Judulnya untuk sama-sama kita ketahui, ya, Hidup dalam Pengampunan. Oke. Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya mau bertanya kepada Opa, silahkan langsung bertanya, tapi nanti akan dipandu oleh saya satu atau dua penanya dulu mungkin ya. Nah, hidup dalam pengampunan ini sesuatu yang penting sekali Bapak Ibu dimiliki oleh orang percaya. Amin. Amin. Kita ada keunikan sendiri, kita ada kekhususan. Kenapa kita anak-anak Tuhan itu berbeda sama orang lain? Berbeda sama orang lain karena kita belajar seperti Kristus hidup dalam pengampunan. Lebih jauh kita akan menggali lebih jauh, lebih dalam dengan Opa Halim. Waktu dan tempat saya persilahkan, silakan memaparkan secara singkat apa yang mau digali. Nanti ada beberapa pertanyaan yang juga sudah masuk ke kami sebelum hari ini. Nanti kita akan belajar sama-sama. Amin Bapak Ibu? Amin. Siap? Siap. Oke, Opa, ini saya agak-agak deg-degan ya. Biasanya di kantor ketemunya sama tokoh-tokoh apa. Ini Opa sendiri kok deg-degannya sama ya. Oke, silakan Opa. Oke, Nike. Oke. Saudara-saudara, inilah host kita pagi ini. Unike Yusak, puji Tuhan. Seperti saudara-saudara semua tahu bahwa judul ini ditugaskan kepada saya dari pusat. Saudara masih ingat ya? Ini untuk seluruh Indonesia, bahkan mancanegara. Bukan saya yang pilih, tetapi begitu saya baca judulnya begini, saya belum apa-apa, saya sudah, waduh,
Karena sebelum saya khotbah saudara sudah tahu semua kan? Saya harapkan begitu. Kalau saudara tidak ngelamun pagi ini ya. Oke. Jadi inilah judul dari tema khotbah pagi ini. Coba klik. Pengampunan menjadi salah satu ciri hidup murid Kristus. Seorang yang hidupnya berfokus Kristus, masih ingat khotbah pertama? Fokus kepada Kristus, tentu akan menghadapi prinsip yang diajarkan dan dipraktekkan Yesus agar diteladani semua orang percaya. Klik. Kita harus memiliki kerelaan mengampuni, rela ya, ikhlas mengampuni, karena satu, kita semua bersalah. Saudara, kata firman, semua orang sudah berbuat dosa dan hilang kemuliaan yang dari Bapa. Klik lagi. Ketika Petrus menanyakan kepada Yesus tentang berapa kali ia harus mengampuni saudara yang berbuat salah, sebenarnya hal itu berlaku juga untuk kesalahan yang pasti pernah dan akan dilakukannya. Poin B, semua orang yang telah berada di dalam keadaan berdosa, bersalah di hadapan Elohim, tidak seorang pun yang benar. Saudara sudah kenal itu Roma 3:23C. Karena kenyataan ini kita didorong untuk bisa memahami dan kemudian mengampuni orang yang berbuat salah. Didorong oleh Tuhan. Cuman saudara dan saya ini mau didorong, apa mau mogok saja, tegar tengkuk. So itu kebebasan memilih. Klik. Yang kedua, mengapa? Karena kita terlebih dahulu diampuni. Kita terlebih dahulu diampuni. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan. Moved by compassion. Ini ciri-ciri khas hatinya Tuhan Yesus. Tergerak oleh belas kasihan sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Masih ingat 10.000 talenta? Itu Matius 18:27, saudara sudah hafal. Klik. Ketika kita bersalah dan memohon ampun kepada Tuhan, dengan tangan terbuka Dia itu Tuhan, rela mengampuni kita. Hal ini hendaklah menyadarkan kita juga bahwa belum tentu kesalahan kita lebih kecil dari orang yang seharusnya kita ampuni, bisa saja lebih besar. Dan biasanya lebih besar. Jujur ya, saya juga. B, ketika mengingat kita sudah lebih dahulu diampuni Tuhan, seharusnya kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. C, tentu saja perlu proses perjuangan dan waktu, tetapi Tuhan pasti memampukan kita juga mau atau bersedia mengampuni. Klik. Ini alasan ketiga mengapa kita harus mengampuni. 3, kita tidak mau hidup dalam hukuman atau dalam penghukuman.
Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo. Saya sudah beberapa kali jelaskan dalam khotbah. Algojo itu artinya iblis dan roh jahatnya. So, orang yang tidak mau mengampuni diserahkan kepada iblis. Lah itu saudara mengerti sendiri ya. Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya, sampai mengampuni, sampai melunaskan seluruh hutangnya. Maka perhatikan, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian persis, enggak kurang enggak lebih ya, berbuat demikian juga terhadap kamu. Kamu itu kita semua, termasuk saya ya. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Klik. Mereka yang tidak mau mengampuni digambarkan seperti seseorang yang diserahkan kepada algojo. Orang yang menyimpan dendam dan enggan mengampuni berada di bawah penghukuman. Berikutnya, ia kehilangan damai sejahtera. Saudara percaya saja, percaya atau tidak percaya, percaya aja. Orang yang menyimpan pahit hati itu kehilangan damai sejahtera. Shalom. Berpotensi merugikan diri sendiri. Urutan pertama, orang yang menyimpan pahit hati itu merugikan diri sendiri. Dengan penyakit mental dan fisik dan kehilangan banyak hal-hal yang berharga di dalam kehidupan yang dijalaninya. Klik. Nah, ini singkatan atau rangkuman dari tadi yang saya sudah kemukakan. Satu, kita semua orang berdosa. Siapa di sini yang tidak pernah berdosa? Jujur ya. Saya juga. Dua, kita sudah terlebih dahulu diampuni. Ini perjamuan kudus selalu mengingatkan. Tuhan Yesus yang tidak pernah berdosa dijadikan dosa, supaya kita yang berdosa dijadikan kebenaran Bapa di dalam Dia. Kita sudah terlebih dahulu diampuni. Ketiga, kita tidak mau hidup dalam hukuman. So, siapa yang mau hidup dalam penghukuman? Silakan. Simpan marah terus, dendam terus, pahit hati terus. Tetapi kita tidak mau hidup dalam penghukuman. Itu adalah ringkasan khotbah pagi ini ya. Ada satu lagi, tolong Yusak, apa itu? Lukas 14 ayat 7 kalau nggak salah. Sabar ya. Lukas 14 ayat 7. Nih. Ayat 4, sorry, ayat 4. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Biasanya yang kita dengar di dunia ini, kalau ada orang minta ampun, minta maaf, minta maaf, nanti gitu lagi. Itu bahasa dunia begitu. Minta maaf gampang aja minta maaf. Kan? Minta maaf nanti bikin lagi. Tapi ini Tuhan Yesus ya. Saudara, ini imperatif. Di Holy Bible ini cetak merah. Artinya direct speech itu perkataan yang langsung diucapkan oleh Tuhan Yesus pribadi. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, I'm sorry, ya, excuse me, aku menyesal,
Engkau harus, ini saya ulangi lagi ya, harus ini perintah. Jadi kalau saya tidak melakukan ini berarti saya pemberontak, saya melawan Tuhan. Bisa menyebut diri saya hamba Tuhan kalau saya sendiri tidak mau mentaati firman. Engkau harus mengampuni dia. Oke? Sekarang please host. Terima kasih Opa buat khotbahnya hari ini. Bapak Ibu, kita belajar soal hidup dalam pengampunan ya Opa ya. Sebelum kita mulai ditanya jawab, ada beberapa nih Opa jemaat yang sudah bertanya, ya kan? Hidup dalam pengampunan itu kan sebetulnya sesuatu yang dalam praktek sehari-hari ya Opa ya. Dari kita di kerjaan, kita bahkan di keluarga, betul Opa begitu ya. Dan kalau Nike perhatiin gitu ya, sebenarnya dari kecil pun kita belajar gitu untuk hidup mengampuni. Saya lihat anak saya, Caroline, kalau main sama temennya itu kan sering sama temennya ntar rebutan mainan gitu kan. Mereka, ih kamu, aku nggak mau temenan sama kamu lagi. Tapi uniknya kalau anak kecil tuh gampang untuk minta maaf, untuk mengampuni. Dia seperti lupa, besoknya main lagi. Betul lupa ya gitu ya. Cuman kadang kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah tahu kebenaran, justru uniknya sangat sulit untuk melakukan itu. Bahkan sampai ke bawah tidur, bener gak Pak? Sampai ke bawah tidur, sampai, duh tadi tuh dia nyebelin banget sih gitu kan. Ih dia tuh ngeselin banget tadi. Bukan bener, bener sekali. Ya, oke, terus. Ya uniknya gitu ya, kita sebagai orang percaya, anak kecil gampang untuk abis rebutan mainan, atau mungkin abis dipukul sama temennya, tak gitu main dipukul gitu. Sakit, nangis, kejar lapor ke mamanya, sakit, aku gak mau main sama dia lagi. Besoknya tiba-tiba minta maaf, mau ke rumah dia. Loh, kamu mau ke rumah dia? Iya gitu, lupa anak kecil itu ya. Tapi kenapa kita sebagai orang percaya sulit untuk melakukan itu? Nah kita akan gali hari ini, pagi ini sama-sama. Nah ada satu pertanyaan yang masuk nih Opa, dari jemaat, mungkin bisa ditampilkan ke slide ya Opa, nanti bisa Opa jawab. Nanti Bapak Ibu juga di sini sangat dipersilahkan untuk bertanya gitu ya, untuk lebih supaya nanti kehidupan sehari-hari kita sanggup untuk melewati kehidupan kita sehari-hari, harus apa ya, harus gimana ya gitu kan. Nah ini yang pertama nih Opa, berpijak pada Ibrani, ini dia kasih ayat dulu 10 ayat 26 yang di dalamnya berkata, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa bagi mereka yang sudah menerima kebenaran tetapi masih terus melakukan kesalahan. Apakah kita tetap harus memaafkan nih Opa, atau mengampuni orang yang bersalah kepada kita berulang kali tanpa ada rasa bersalah, tanpa pertobatan dari orang tersebut walaupun orang tersebut sudah mengetahui dia salah? Jadi mungkin gini Opa, di firman Tuhan yang tadi itu kan disebutkan bahwa 7 kali dia melakukan kesalahan, 7 kali dia minta maaf, aku menyesal gitu kan, itu harus dimaafkan. Tapi ini ada case lagi, mungkin Bapak Ibu juga ngalamin, dia mungkin sering melakukan kesalahan tapi dia tahu dia ngelakuin kesalahan tapi dia tidak minta maaf sama kita, tapi sering ngelakuin kesalahan. Nah kira-kira itu harus gimana Opa? Mungkin Opa bisa jawab. Iya. Jadi dia nggak minta maaf, dia nggak nyesel sama sekali, tapi dia sering ngelakuin kesalahan itu sama kita. Ya, thank you. Ya. Menurut Lukas tadi 7 kali berbuat salah datang minta maaf kan? Tetapi kalau ini orang yang tidak pernah merasa bersalah, tidak pernah minta maaf, nggak usah diampuni, ngapain, capek, ya. So orangnya itu sendiri sadar lalu minta maaf, harus kita maaf. Kalau enggak, ya biar seterusnya begitu, enggak usah. Saudara tidak bersalah kalau tidak mengampuni ya. Oke, ada lagi? Oke, selanjutnya. Tunggu dulu. Pantesan Tuhan Yesus berkata, tadi kan contohnya kalau anak kecil gini, terus cepat lagi. Baikan. Ya. Pantesan Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak berubah menjadi seperti anak-anak, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, mungkin itu ya Pak ya. Ya, terus apa lagi? Oke, selanjutnya next, apakah
mengampuni itu ini dulu deh. Bagaimana saya tahu bahwa saya sudah mengampuni orang yang sering mengecewakan saya? Mungkin kita di mulut nih Opa bilangnya, aku udah mengampuni kamu lah, tapi kita juga nggak tahu kan di hati kita gitu. Mungkin kadang-kadang udah mengampuni, pas orangnya ketemu kita kayak masih nggak mau deket-deket dulu daripada kitanya masih ingat padahal, tapi di mulut udah aku mengampuni sesuai firman, aku mengampuni. Nah itu gimana nih Opa? Taunya tuh. Ya, Nike masih ingat waktu Opa bersaksi di sini juga, saudara-saudara ya. Mengampuni itu gampang di mulut. Ya. Lebih sukar lagi di pikiran. Tetapi teramat sangat maha sukar itu kalau kita harus mengampuni di dalam hati, dari dalam hati, dalam roh. Waktu itu kan Opa pernah ditegur oleh Tuhan, mengampuni. Terus Opa bilang, sudah Tuhan, saya sudah mengampuni. Belum, kata Tuhan, mengampuni. Lalu Opa bilang, Tuhan, masa saya pelayanan pelepasan, saya mengajarkan mengampuni, masakan saya belum mengampuni, kata Tuhan, belum. Nah, Opa nangis. Lalu Tuhan diam. Kalau Tuhan diam, itu bahaya dong. So, Opa segera sadar bahwa kalau Tuhan bilang belum, ya belum. Karena yang Opa pikir itu kan ngomong mengampuni. Yang kedua, berpikir mengampuni. Tapi di dalam hati ternyata belum mengampuni. Masih ingat kesaksian itu? Akhirnya Opa bilang, Tuhan tunjukkan kepada saya siapa yang harus saya ampuni. Lalu kelihatan seperti foto kayak slide, si A, si B, si C. Nah, Opa nangis lagi kayak anak kecil. Dia bilang, Tuhan saya ampuni A. Ya, saya mohon Tuhan mengampuni dia juga. Saya mohon Tuhan memberkati. Terus slide itu hilang. Nah, terus beberapa orang selesai semua, masih ingat. Lalu Opa lihat gunung tinggi dan di situ ada anak domba yang putih bersih. Dia memandang kepada Opa, dan Opa memandang kepada dia, masih ingat gitu. Dan selanjutnya saudara masih ingat ya, saya harus menghemat waktu. Saudara-saudara, bagaimana caranya kita tahu bahwa kita sudah mengampuni? Salah satu cara, kalau kita bertemu dengan orang itu, lalu kita sudah tidak merasa lagi pahit, sakit, tetapi semua sudah oke. Malah saya mengalami, waktu orang yang sangat menyakiti hati itu ketemu, bertemu, lalu saya peluk yang sungguh-sungguh. Sejak saat itu rasanya plong, saudara, dan itu saya belajar, saya lakukan berkali-kali dengan siapa saja yang pernah menyakiti hati saya. Jadi kalau perasaan itu sudah nggak ada, artinya sudah mengampuni. Tapi kalau masih gregetan, masih empat, masih bagaimana, berarti belum mengampuni kamu, belum, masih jauh. Nah itu saya sendiri, saudara-saudara sendiri yang tahu bagaimana perasaan. Ngerti ya? Oke? Oke, selanjutnya Opa. Apakah mengampuni itu sama dengan mengasihi? Dalam banyak hal mengampuni dan mengasihi itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Orang yang mengasihi harus mengampuni. Orang yang dapat mengampuni adalah orang yang mengasihi. Jadi tidak bisa dipisah ya Pak ya? Nggak bisa dipisah. Oke. Kalau mau jujur ya nggak bisa dipisah, kecuali kita munafik. Terus? Oke, selanjutnya Pak. Apakah suatu keharusan untuk mendatangi orang yang sudah kita ampuni? Misalnya kayak tadi Opa, orangnya nggak ngerasa bersalah sama kita.
Padahal kitanya sebenarnya sakit hati sama dia. Kita tuh sebenarnya ngelakuin apa yang dia lakukan itu menyakiti kita gitu. Tapi dia nggak minta maaf sama sekali gitu. Apakah cara tepat ketika apakah tepat kalau kita kita dalam mulut kita mengampuni dia, tapi untuk lebih ini lagi kita samperin dia, kita bilang kalau sebenarnya kamu tuh nyakitin kita loh gitu. Kalau gitu gimana coba? Apa kalau enggak ya udahlah udah mengampuni nggak usah ini. Ada juga kan orang yang daripada nanti sakit hati lagi mendingan jaga jarak aja deh. Ada yang kayak gitu kan juga ya Bapak Ibu ya. Nah kira-kira gimana? Apakah memang suatu keharusan kita datengin dia gitu? Biar dia tahu juga kalau dia itu salah gitu. Keharusan bukan keharusan. Okay. Tetapi kalau Roh Kudus mendorong saudara, mendorong saya, dorong Ike untuk menghampiri, ya hampirilah. Firman juga katakan memberi salam lebih dahulu kepada orang lain, jangan tunggu. Tetapi seperti tadi Nike yang Opa bilang, kalau orang itu tidak merasa bersalah, tidak pernah meminta maaf dan lain-lain, udah aja biarin, ya, biarkan aja begitu. Tetapi tentu dalam doa Tuhan Yesus beri saya kemampuan untuk mendengar dan mengerti firman Tuhan yang tadi sudah Opa jelaskan. Lalu dengan anugerah Tuhan kita bisa, ya. So harus itu nggak pernah harus itu kaku saudara, ya, dan tidak ada gunanya kalau itu diharuskan. Oke, terus? Oke, selanjutnya ya sudah dilayani pelepasan terkait mengampuni. Nah ini terkait pelepasan tentang mengampuni Opa. Mengapa masih ada rasa kesal dengan orang yang mengecewakan kita? Wajar nggak? Jadi kayaknya ini disakitinnya udah sampai bagaimana sampai akhirnya dilayani pelepasan untuk pengampunan. Tapi setelah pelayanan pelepasan, kok saya ketemu dia masih kesel aja ya, masih bete aja ya. Nah itu wajar nggak Opa? Kalau menurut apa sih? Siapa? Nike, iya. Bagaimana kira-kira? Kalau menurut Nike ya? Kalau sudah dilayani pelepasan terus masih ada rasa kesel gitu ya. Nah itu perlu dipertanyakan pelayanan pelepasannya itu gimana. Maksudnya waktu dia di pelayanan pelepasan itu apa gitu. Harus dipertanyakan itu dulu. Ya, gitu kan. Ya oke ya. Benar. Saudara, pelayanan pelepasan itu kan membutuhkan proses. Ya. Tidak ujuk-ujuk begitu kata orang Jawa. Sunda ujuk-ujuk ya Pak ya. Orang Sunda juga, orang Jawa juga ujuk-ujuk. Sekali pelayani kelar. Itu membutuhkan proses. Ya. Siapapun tidak peduli. Tahap demi tahap harus dialami dalam pelayanan pelepasan. Dan malah kadang-kadang berkali-kali, belasan kali baru goalnya, tujuannya itu tercapai. Jadi jangan pikir sekali dilayani pelepasan lalu, woi ini hati seperti apa sih? Iya, menurut pengalaman Opa nih, kalau mau jujur, karena mengampuni itu sukar, susah, sulit, jadi itu memang benar-benar membutuhkan proses. Jadi kalau dibilang apakah wajar? Wajar. Siapa dia? Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, pinter atau kurang pinter. Tapi pengalaman seperti itu wajar. Nah, kalau gitu Opa boleh nasihatkan, orang dilayani pelepasan jangan cepat putus asa. Jangan anggap itu instan. Tidak pernah dan tidak akan pernah. Itu nih ya. Tunggu dulu ya, minta bantuan. Pak Nengah, boleh bantu saya? Jawabannya? Nah, sini.
supaya afdol. Oh, duduk aja Pak Nengah, nanti perlu ada lagi. Nih Pak, ini opa saya, ini bapak saya. Oke, baik. Sudah dilayani pelepasan Pak. Mengampuni, mungkin nggak cuma datang ke opa atau ke papa sekali, 2 kali tentang mengampuni. Tapi nanti kedepannya mungkin ada acara keluarga, dia ketemu lagi sama orang itu gitu. Tapi masih ada rasa, ada tembok mungkin gitu. Padahal udah dilayani pelepasan nih. Kira-kira itu wajar nggak gitu? Ya sebenarnya wajar tapi juga tidak wajar ya. Ya secara manusia mungkin wajar, tapi sesuai dengan firman Tuhan itu tidak wajar. Kenapa? Karena berarti dia belum tuntas, ya belum sampai ke akar-akarnya dalam pelepasan. Jadi pengampunan, karena masih ada kecewa. Nah, tanda orang yang benar-benar sudah mengampuni, memang kita tidak bisa lupa apa yang orang itu perbuat terhadap kita, ya apa yang orang itu lakukan terhadap kita nggak bisa lupa karena kita bukan amnesia, ya kita pasti akan tetap ingat. Tetapi bedanya kalau kita sudah mengampuni, kita ingat tetapi kita tidak sakit lagi, kita tidak kecewa lagi. Nah itu bedanya. Berarti kalau kita sudah dilayani pelepasan, tapi kita masih kesel, masih kecewa, berarti nggak wajar. Berarti kita belum tuntas dalam pengampunan. Ya, memang tadi seperti Pak Gumala katakan itu sebuah proses, ya, sebuah proses. Memang tidak bisa sekaligus orang langsung mengampuni. Tadi juga dikatakan dalam slide tentang pengampunan itu, ya, bahwa itu sebuah proses. Memang tidak gampang. Ya, kalau mungkin saya bisa tambah sedikit kesaksian, ya. Saya kan pernah juga mengalami satu kekecewaan yang cukup berat gitu, ya, ketika saya kuliah. Bagaimana saya dipersulit oleh seorang dosen dari awal sampai akhir, ya, sampai saya nyaris tidak bisa ujian skripsi. Kebetulan beliau itu dekan, ya, jadi dia bilang saya tidak bisa terima skripsi kamu. Tolong deh saya terima aja tapi tetap saya terima buat apa? Kamu nggak bisa ikut ujian. Gitu. Jadi sama sekali sampai akhirnya saya tulis surat, kepada beliau, lalu beliau balas surat saya karena mungkin bergelitik dengan paling bawah, izinkanlah saya ujian demi masa depan saya dan keluarga. Mungkin itu kali menyentuh. Jadi saya dipanggil, boleh suruh bawa skripsinya, tetapi ternyata nggak begitu saja. Ada syarat. Kalau saya nilai A jadi B, B jadi C tidak lulus. Tapi akhirnya daripada saya belum apa-apa sudah dianggap tidak lulus, ya udah percuma aja dulu. Dan langsung beliau juga ikut uji dan akhirnya lulus, nilainya B jadi C. Jadi bikin itu saya jelek jadinya, ya, B saya. Waktu itu saya konsultasi juga dengan Bapak Gembala, ya, mungkin belum tahu, ya. Ya udah dengan ampuni, ya udah saya mengampuni. Nah, satu saat saya dengan Om Male menghadiri sebuah MD, ya, Majelis Daerah GPI di waktu itu di Tangerang. Atau Om ingat apa enggak? Nah, saya mau ke toilet, Bapak dosen itu datang dari arah berseberangan sama saya. Saya melihat yang mulanya dia, saya langsung belok. Saya tidak mau ketemu dia. Sampai di rumah, kok saya tadi begitu? Lalu saya minta ampun lagi sama Tuhan, ampuni saya mau mengampuni dia. Dari jambulnya aja udah belok, ya. Kemudian suatu saat ada pernikahan, ya, sebuah pernikahan, teman kuliah menikah, saya dengar beliau juga ada. Pas gitu beliau deketin saya, Nena, apa kabar? Baik Pak. Kemana aja kita? Semedi. Jadi saya jawab terus semedi. Lah ini Pak, saya pulang, saya kok gitu lagi, ya saya minta ampun lagi sama Tuhan. Akhirnya harus
besar ketemu lagi dalam sebuah pernikahan juga. Nah, sekarang cuma bedanya begitu jambulnya kelihatan. Nah, jambulnya saya samperin, saya salamin dia, saya peluk dia. Nah, dia Om Ali bilang tadi langsung plong. Nah, sejak itu memang peristiwa itu terus ingat, tetapi itu sudah membuat saya pedang. Nah, ini akhirnya saya nah ini kalau kita mengampuni ya, kalau kita benar-benar sudah mengampuni, kita tidak lupa dengan peristiwanya, ya. Tetapi kita sudah tidak ada kecewa, tidak ada sesuatu. Yang kedua, ini yang lebih lagi, kita jadi bersyukur, ya. Bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan telah pakai orang itu untuk membentuk saya, untuk memproses saya. Yeah. Jadi itu apa namanya? Akhirnya kalau bukti bahwa kita sudah mengampuni satu, walaupun ingat tapi tidak sakit hati lagi, kemudian kita bisa bersyukur Tuhan, terima kasih untuk orang itu, yang Tuhan melalui orang itu saya dibentuk, saya diproses, ya itu. Sebelumnya Bapak Ibu yang punya mobil B2175 SZQ bisa, siapa yang punya bisa ke parkiran? Ada? Nggak ada. Berarti bukan B2175 berarti bukan dari Cibunar ya? Ini mobil selatan ini. Selatan. Dah, kita jemaat kita nggak yang selatan. Ya udah, maafkan saja ya. Oke, nggak ada ya? Oke, lanjut. Saudara, saya tambahkan sedikit. Waktu saya dengar Pak Nengah curhat begitu, saya jadi terganggu saya. Karena saya telepon ke dekan itu, saya bilang, saya nggak sebut namanya, bilang, ini masa depan Nengah Yusak nih. Jadi jangan begini dong. Masa depan anak muda kok dibeginikan. Ini akan berakibat panjang. Tolong deh bantu ini pengerja saya. Udah bilang, oh iya. Ternyata oh ya, puji Tuhan. Yang lain lagi silakan. Lanjut ya. Ini pertanyaan selanjutnya agak panjang nih. Tuhan Maha Pengampun, mengapa di ayat 6 ayat 15? Kalau kita tidak mengampuni maka Tuhan juga tidak mengampuni. Itu kan juga udah kita hafal ya sama-sama Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengampuni, Tuhan juga nggak mau mengampuni kita. Kalau kita berdoa, Bapa ampunilah saya karena saya tidak bisa mengampuni, gitu. Tetapi jika kamu, di ayat kan, jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Jadi doa saya dikabulkan atau enggak kalau kayak gitu? Saya belum bisa mengampuni, ya kan? Berarti itu Tuhan tidak mengampuni dosa saya begitu. Apakah kalau saya berdoa, tapi kan tadi dibilang mengampuni itu proses kan ya? Yeah. Nah, tapi ini memang belum bisa nih gitu. Tapi saya kan tiap hari berdoa sama Tuhan. Apa doa-doa saya ini nggak dikabulkan? Gitu. Doa-doa itu belum dikabulkan sampai dengan orang yang berdoa itu sungguh-sungguh mengampuni. Sampai kapan Pak? Sampai kapan Om? Ya sampai kamu mengampuni, ya kan? Kayak ada yang 40 tahun nggak beres-beres itu diproses di padang pasir, bagaimana? Ya, kalau Rasul Paulus diproses 3 tahun ke tanah Arab dan sebagainya. Saudara, jadi kenapa sih kita cari susah sendiri? Kenapa kita cari masalah sendiri? Padahal sederhana saja, ampuni. Kayak persoalannya kan, Pak pendeta saya, belum bisa mengampuni. Oke saudara, sampai lebur dunia kiamat juga belum bisa. Tetapi mintalah pertolongan Tuhan Roh Kudus. Beri saya kemampuan untuk mengampuni. Kan Tuhan berjanji, mintalah kamu akan diberi, ya. Carilah kamu akan mendapat. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagi kamu.
Siapa saja saudara, siapa saja. Saya dan saudara-saudara sekarang ini, dan saudara yang dengar melalui live streaming juga, siapa saja, kalau memang sungguh-sungguh mau mengampuni tapi belum dapat, mintalah kekuatan kemampuan dari Tuhan Roh Kudus, dan nanti saudara tahu bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Begitu. Lanjutkan lagi. Oke, apakah ada pertanyaan lagi di slide sebelum dilempar ke jemaat? Cukup ya berarti ya. Oke, Ya. ya Pak. Jadi itu yang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sebelum hari ini gitu kan. Nah, kita akan lempar ke Bapak Ibu, 2 penanya dulu mungkin, silahkan yang mau bertanya apapun, nanti Opa atau Papa bisa jawab, mungkin Bapak Ibu silahkan langsung tanya, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu, tanya aja kayak udah siap nanya Di. Oke. Pinjamin mic. Oke, pinjam mic-nya. Ucak di sana ada mic. Apapun Bapak Ibu, misalnya Mic. dalam kehidupan kita di rekan kerja gitu kan. Oke, dokter silahkan. Abis Ya. dokter Kamarumba berarti ya. Siap. Dokter Andre, puji Tuhan. Andre Sodak. Kamu Siap, Opa. siap. Shalom, Shalom. para senior dan teman-teman semua. Mohon maaf kalau ngapa saya begini, Opa. Pokoknya. Dan banyak saya mau tanya. Punya saudara dulu di suatu kota di NTT, Komenang. Dia masih apa? Dulu dia kena kanker payudara, Opa. Sempat didoakan oleh mama saya, akhirnya dia meninggal juga. Tapi dia sudah dalam mengampuni ibu mertuanya. Apakah, mohon maaf, upahnya karena bisa juga kena kanker dari tidak mengampuni atau terima kasih. Ini itu saja. Oke, terima kasih dok. Puji Tuhan. Beberapa kasus memang dipercaya bahwa pahit hati itu kalau tidak diselesaikan bisa menyebabkan kanker. Tidak selalu, tapi kebanyakan begitu. Semakin banyak pahit hati, semakin gampang itu kanker itu jadi malah berkecambah. Gitu ya, dok. Ya. Karena itu saudara-saudara, ayolah belajar mengampuni. Ofra saja katakan pahit hati itu, dendam itu, that is rubbish, itu sampah. Sampah disimpan terus di hati, lalu kanker, ya siapa yang salah? Kita sendiri kan? Masa sampah kita simpen, itu rada aneh. Sampah itu dibuang. Sampah itu harus dibuang. Oke, Niko, siapa lagi tanya? Oke. Makasih Dokter Andre. Sekarang dari siapa? Kamarumba tadi sudah angkat tangan, silahkan. Mike. Ya, Opa, namanya Isal. Ini berhubungan kalau saya udah paham, tapi kita sama-sama belajar tentang pengampunan. Kadang-kadang saya tahu, ini tambahan dikit ini Om. Kadang-kadang kita juga pasti ada gesekan-gesekan di keluarga, bahkan di lingkungan. Lama-lama kebal juga gitu Om. Sering disakitin, ya udahlah kita ampunin bagaimana lagi, ya kan gitu kan. Ya ini dalam kehidupan saya gitu Om. Saya sering disakitin lama-lama, tapi saya tetap tolong orang. Walaupun saya disakitin sama orang itu tetap saya tolong. Sebab udah perintah Tuhan gitu. Jadi saya udah gak bisa berbuat apa-apa karena saya cinta Yesus. Terus, tapi lama-lama ya udahlah saya tolong bagaimanapun terjadi. Nah itu doang sih Om sekilas. Tapi yang saya tanya untuk Om, ini pengalaman hidup saya bebarengan sama teman-teman saya nih Om. Bukan
pengampunan saya sama orang-orang, tetapi Tuhan yang mengampuni ini bagaimana saya nggak kurang jelas juga sih Om. Seiring saya berjalan sama teman-teman saya lingkungan itu Om, banyak orang Kristen, bukan satu dua, bahkan di gereja kita juga Om, yang waktu kecil kita bareng, pas lagi sampai besar, dia ada wanita masuk ya agama seberang lah, kepercayaan lain. Nah saya bingung, tiba-tiba dia berkeluarga terus, dia mau balik lagi ke Tuhan Yesus. Sedangkan di firman Tuhan, dosa yang yang gak diampuni itu dosa yang mengecewakan Roh Kudus, membuat sedih. Dan ya menghujat ya. Nah, sedangkan waktu dia menghujat Roh Kudus, sedangkan waktu dia posisinya di sana, dia kan sering menghujat kan. Nah, terus sama sering udah ingkar lah sampai ibaratnya. Nah tiba-tiba dia balik Om ke tempat kita lagi. ya. Nah saya pikir itu Roh Kudus, maaf ya kemarin hilang dalam dirinya. Terus ada lagi nih mungkin nih dalam pikir saya nih, hinggap hilang gitu Om. Nah, tapi emang saya lihat bener Om, dibawa keluarganya semua ke ke gereja lagi balik. Tapi pikir saya enak ya, saya bilang gitu ya, bisa begitu ya. Tapi ya kita doanya ya supaya dia balik gitu. Iya. Tapi kita nggak tahu, saya nggak tahu tuh Tuhan bagaimana melihat dia ya gitu. Jadi pertanyaan saya tuh ya apa Tuhan kesel atau diampunin ini orang gitu loh. Jadi itu kan pribadi Om, dia sama Tuhan ya. Iya. Tapi emang jelas Om gitu loh. Kita lihat banyak lah yang di gereja kita yang pindah kan. Tapi itu dia saya bilang begitu ya. Nah itu dia, itu pengampunannya bagaimana tuh sistemnya? Apa anak yang hilang, domba yang hilang? Domba yang hilang, anak hilang, cerita Alkitab kan tetap ngakuin itu bapaknya. Enggak, dia nggak ngakuin bapak orang lain nih bahwa tuh bapak gue gitu kan. Tapi cerita Alkitab saya pikir ya dia masih ngakuin itu bapak, dia nggak ngingkarin walaupun dia hidup susah, judi apa segala macam. Ya. Itu aja. Oke, terima kasih Terima Marumba Kenda. Sebelum orang itu meninggal, ya, selama orang itu masih hidup, lalu ada kesempatan untuk bertobat, lalu dia sungguh-sungguh bertobat, itu Om percaya Tuhan Yesus pasti mengampuni, ya, kecuali ya tinggalkan iman gitu ya, tahu-tahu udah game over, tidak ada kesempatan bertobat, tidak ada kesempatan kembali kepada Tuhan, ya hilang, binasa gitu ya. So selama dia masih hidup, selama ada kesempatan dan dia sungguh-sungguh bertobat, pasti Tuhan ampuni. Itu yang Om kenal begitu Tuhan Yesus, ya. Oke, yang lain lagi? Atau Pak Nangah mau tambahkan? Iya, sebenarnya konteks menghujat Roh Kudus itu yang diucapkan Tuhan Yesus. Konteksnya itu adalah Tuhan Yesus menanggapi orang-orang yang bilang bahwa Tuhan Yesus itu mengusir setan dalam nama Beelzebul. Ya, sehingga dibilang orang yang menghujat anak manusia, yang puni tapi menghujat Roh Kudus, yang menganggap bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan itu adalah pekerjaan setan. Itu mengusir setan dengan setan, itu mengusir setan dengan Beelzebul. Jadi itu. Nah, jadi dosa sebenarnya tidak diampuni itu sudah dikatakan adalah dosa yang menghujat Roh Kudus, bisa juga dengan begini, yang terus menerus menolak Tuhan Yesus. Iya. Mungkin sekali-kali orang dia menolak, ya tinggalkan kekristenan, dia pindah server gitu ya. Lock out, Tapi satu saat mungkin karya Roh Kudus berbicara kepadanya, atau ada satu peristiwa yang membuat dia ingat dengan Tuhan dan dia minta ampun. Sebelum dia mati, dia sadar, dia minta ampun, dia bertobat, itu diampuni.
Terima kasih. Diampuni, sudah diampuni, tetapi disiplin masih jalan. Ini Om percaya begitu ya. Dosanya, orang itu yang berdosa diampuni, tapi gara-gara pernah dia berdosa gitu, dia mesti aja disiplin dong. Karena Om percaya hukum tabur tuai. Siapa menabur, dia akan menuai. Ya. Masih ingat Daud? Daud itu saudara mengerti kan itu dosa yang klasik dengan Batsheba, Uria itu, lalu Daud ditegur oleh Nabi Nathan ya. Lalu dia bertobat kan, tetapi disiplinnya masih jalan. Anak hasil perzinaan itu mati. Daud berpuasa berapa hari itu, berapa malam, itu juga tidak berhasil dan anak itu tetap meninggal. Disiplin itu selalu ada, saudara-saudara. Jadi saya mengatakan kepada diri saya sendiri, jangan main-main dengan dosa. Itu mentang-mentang ngaku diampuni, mengaku diampuni, mengaku diampuni. Itunya benar, tetapi disiplin yang dari Tuhan mesti kita terima, mesti kita alami. Oke, sampai di situ. Lagi siapa lagi mau tanya? Ada pertanyaan? Nah, kan lengkap nih. Ya, 2. Oke, sama Om ya. Din. Ya. Itu siapa yang tanya tuh? Siapa? Siapa? Siapa yang tanya itu? Kembaran saya, Pak. Kembaran saya kan. Ya, ada pertanyaan, kalau misalnya kondisinya kita itu negur orang yang memang kita tahu salah ya, orang itu salah memang, kita tegur dong ya, tapi orang itu malah marah, dia nggak tahu kalau dia itu salah. Kita tegur baik-baik, dia merasa dia nggak bersalah, tapi malah nyerang lagi ke kita, kan bikin kita jadi gimana gitu kan. Pasti itu pasti banyak di lingkungan kantor juga gitu, apalagi terutama yang punya anak buah ya. Itu kita tahu dia tuh salah banget, kerjaan itu nggak sesuai dengan yang harus dia lakukan, dia nggak lakukan. Kita tegur dong, tapi dia balik nyerang. Saya udah kerjain Ibu, saya udah selesai kerjakan. Itu kan gimana gitu perasaan kita, dia nyerang lagi. Nah, tindakan kita sebagai kita orang percaya, anak Tuhan yang mengerti firman, itu bagaimana? Seperti itu. Terima kasih. Seringkali terjadi begitu ya. Kata firman, kalau kita memperlakukan begitu terhadap orang bebal itu bukan sadar lalu bertobat, malah dia serang balik kita. Kan? Gitu kan? Jadi apa yang saya maksudkan adalah tegur saja tegur dengan lemah lembut, tetapi kalau sudah kita lakukan bagian kita, lalu tahu-tahu orang itu malah buset, jadi tambah galak dan ini, ya udah stop, jauhi aja sudah, ya kan? Karena masih ada orang lain lagi yang kita bisa nasihati. Terima kasih. Oke, siap. Itu memang sering sih di kantor atau ya apapun lah. Masih ada lagi? Oke, ada lagi masih. Pak Silakan. Steven. Om mau tanya, kalau orang yang dikecewakan sama orang yang mengecewakan itu salah siapa Om? Kenapa kita bisa kecewa? Karena sedikit ya nyakitin. Berarti kalau kita melayaninya tidak tulus begitu. Contoh saya kan dagang. Jadi saya ada satu customer, dulu saya bantu dari nggak ada apa-apa. Ternyata dia sudah maju, dia pindah ke toko lain gitu loh. Perasaan kecewa kan? Itu salahnya tuh. Yang urutan pertama nih, kalau lihat waktunya nih ya, urutan pertama orang yang mengecewakan itu salah. Steve, orang yang mengecewakan Stephen itu yang pertama dulu yang salah, kan? Yang kedua, karena firman katakan bahwa kita mesti mengampuni, kalau Stephen tidak mau mengampuni, Stephen salah. Tetapi yang ketiga, kalau sudah diampuni gitu lagi, ampuni gitu lagi, udahlah sayonara, goodbye, tinggalkan aja. Ya, bisa ngerti ya?
Pertama orang itu salah, yang kedua Stephen jadi salah karena nggak mau mengampuni. Tapi Stephen nggak salah kalau orang itu diampuni, ampuni, udah blek aja begitu, bebal, nggak salah lagi. Udah, gitu ya. Om sadar bahwa jawaban Om itu belum sempurna ya, tapi sementara begitu dulu. Lagi mau tanya lagi? Mengenai Kalau kecewa mungkin saya pikir sayanya mungkin nggak tulus kali bantunya gitu Om ya. Makanya saya dikecewakan gitu. Mestinya saya tidak boleh kecewa gitu Om ya. Benar, betul. Ya, betul. Sama seperti melayani juga, kita melayani dengan tulus. Jadi kita nggak boleh kecewa sama orang. Kalau kita kecewa berarti kita yang salah. Pada giliran yang kedua itu kita salah. Ya. Bener kan? saya sedikit Ya, tambah ya. Pak Nengah silakan. Kenapa sih orang bisa kecewa? Kadang karena menaruh ekspektasi terlalu tinggi terhadap orang, ya itu membuat kita kecewa. Di samping memang tadi Pak Stephen itu benar, ya. Berarti kalau kita masih kecewa terhadap orang itu kita nggak tulus dong menolong. Setelah ketika kita nggak dibalas kita jadi kecewa, gitu benar tuh. Jadi kalau kita emang tulus nolong orang itu nggak balas, ya nggak kecewa karena kita tulus ya. Nah tapi yang selanjutnya juga kadang jangan salahkan orang yang mengecewakan kita, karena mungkin kita menaruh ekspektasi terlalu tinggi terhadap orang itu. Pengharapan. Ya pengharapan terlalu tinggi. Kita terlalu mengharapkan sesuatu. Nah ketika orang itu tidak bisa memberi apa yang kita harapkan, kita jadi kecewa. Nah jadi jangan disalahkan orang yang mengecewakan, salahkan Tuhan ampuni saya karena saya sudah berharap sama dia. Kenapa? Karena kan Tuhan juga bilang jangan berharap kepada manusia karena Ya. manusia bisa mengecewakan kita. Iya. Gitu ya. Ya. Itu sedikit tambahannya Pak. Baik, siapa lagi silakan saudara. Baru jam 10. Siapa? Om Dede aku dulu ya. Oke. Nggak kelihatan, kelihatan nggak? Nyala dong deh. Ya udah, sorry lah. Oke, mungkin ini pertanyaan yang banyak terjadi di anak muda, makanya aku nanya, karena aku masih muda kan. Jadi pertanyaan adalah di dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kan kita, apalagi orang-orang yang perfeksionis ya, itu kan pasti kayak tadi bener kata Bapak Pendeta Tengah bilang itu high ekspektasi gitu kan, ekspektasi tinggi banget sama orang. Jadi berkali-kali ketemu sama orang-orang yang memang kita sudah ampuni, balik lagi ke tadi, tapi kita maafin, ampuni, maafin begitu terus. Tapi buat orang-orang yang memang punya ekspektasi itu terlalu tinggi, dia kadang-kadang ambil kesimpulan kayak gini nih Opa. Ya udahlah, kita kan ngampunin, tapi kita nggak usah deket lagi aja, nggak usah temenan lagi aja, kan ngampunin gitu kan, tapi nggak mau hubungan lagi. Nah pertanyaannya adalah, apakah itu bentuk cara yang pintar untuk ngakalin kita nggak dosa, nggak ngampunin orang, atau itu jadi dosa? Gitu. Pertanyaannya adalah apakah itu sebenarnya bentuk cuma ya itu cara pintar masing-masing orang aja supaya kita tuh nggak jadi sakit hati sama orang, kita jadi nggak dosa, atau kedua sebenarnya dengan kita mengampuni kayak tetap tapi abis itu kita nggak mau temenan, kita jadi dosa gitu. Ya oke ya. Nah itu dua hal yang kadang jadi perdebatan kan. Baik. Apalagi sama teman-teman di kantor gitu juga Opa. Jadi kayak kita kan abis nggak suka tuh sama yang itu kan, kita nggak usah deket-deket lagi aja kan nggak salah. Nah itu mau clarify di situ. Thank you. Ya, you're welcome. Opa paham itu ya, Opa paham ya. Memang sudah mengampuni Voske, tapi kayaknya sih, sorry ya, itu belum 100% itu. Dari hati gitu ya Pak. Masih ada rasa risi kata orang Jawa. Iya, makanya. Nah, itu memang daripada gitu Opa kan daripada Opa ya. Iya, daripada ya kan? lebih baik ya kan? Oke. Om Nengah bantu. Tadi tunggu dulu ya, saya mau tegaskan. Opa dulu. Tegaskan dulu ya. Itu mengampuni sudah benar. Tapi kalau jaga jarak kayaknya kurang serk. Kenapa jaga jarak? Ya supaya nggak terulang. Ya cukup sekali aku merasa gitu ya.
Iya, iya, iya. Iya. Itu yang papa bilang bukan opa kan nggak punya jambul. Mungkin ini Opa, kalau misalnya dia dulu akrab nih, hangout bareng, makan kemana-mana, makan siang yuk kemana gitu. Mungkin sekarang daripada kejadian kayak kemarin, dikurangin lah intensitas kedekatan, mungkin gitu deh ya kira-kira ya. Boleh itu Boleh nggak gitu loh? Boleh, silakan. Tapi sudah mengampuni gitu. Sudah mengampuni ya. Kalau terulang lagi, ampuni lagi, boleh juga. Enggak. Bagaimana ya? Ayo yang lain silakan. Tadi Papa mau nambahin ya? Ya mungkin kalau seperti itu tadi bilang, Oma bilang, Oma. ya benar. Artinya kalau kita nggak siap lagi untuk dilukai Takut nggak siap. daripada kita dilukai lagi, gitu ya kan. Yang penting sementara ya sampai kita mungkin kuat suatu saat dilukai, aku nggak terluka lagi. Kalau kadang-kadang kan kita nggak siap untuk dilukai yang kedua kali, yang ketiga kali, gitu. Memang perlulah jaga jarak, gitu kan. Supaya luka kita yang lama itu benar-benar sudah sembuh total, udah bersih, udah kering gitu, udah nggak ada Iya. bekas lagi ya. Iya. Nah, kita jaga jarak untuk supaya kenapa saya jaga jarak kamu dengan kamu karena saya belum siap untuk dilukai lagi. Gitu ya. Jadi saya dan jadi bagus. Ya. Melisa tadi mau Ya. tanya. Dede. Pak Dede. Akhir-akhir ini saya tertarik di TV ya, ada kasus yang pembunuhan itu, yang sampai sidangnya berjilid-jilid gitu. Siap Om, sampai saya lembur Om. Ya. Kita melihat di situ ada keluarga-keluarga Kristen, Ya. baik penembak maupun orang tua yang anaknya dibunuh. Nah, kita melihat ke orang tua yang dibunuh itu saya melihat dia adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh taat ya. Nah, pada saat si penembak minta maaf kepada orang tua yang anaknya dibunuh, orang tuanya memaafkan. Tapi pada saat yang lawannya itu si Sambo. Ya, Otaknya Rambo. Skenarionya, otak Ya, skenarionya. skenarionya dia melakukan perlawanan, malah dia mengatakan kalau bisa dihukuman seberat-beratnya. Berarti dia kan belum tergerak untuk mengampuni. Nah, saya melihat hal ini tadi Pak Halim bilang bahwa untuk pengampunan ini perlu proses, waktu dan perjuangan ya Pak Halim ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau sampai orang tuanya ini memberikan pengampunan kepada yang melakukan itu Rambo itu, mungkin sidangnya enggak berjilid-jilid begitu ya Pak Halim ya. Ya. Nah, ya benar. Itu seperti yang tadi saya tekankan di awal. Kalau orang itu tidak pernah merasa bersalah, tidak pernah mengakui salah, dan tidak minta maaf, tidak minta ampun, ya biar aja, nggak usah diampuni kok, ya. Oh, jadi sebagai orang tuanya harus bersikap tidak perlu dulu mengampuni ya. Seperti tadi yang semula itu Pak Dede, kalau orang yang bersalah itu tidak menyadari kesalahannya, tidak mengakui kesalahannya, dan tidak minta ampun, ya nggak perlu, biar aja, ya kan? Paling-paling kita berdoa supaya hakimnya ketok palu dengan hukuman yang seadil-adilnya. Nah, seadil-adilnya itu kan relatif, gitu ya, Pak ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Saya bisa sedikit tambahin Pak Dede ya. Mungkin dari pihak ayah atau
Tapi karena mengampuni perintah Tuhan dan yang orang tua si korban mau mentaati firman Tuhan, saya mengampuni orang itu yang membunuh anak saya. Mungkin dia mengampuni sungguh-sungguh. Masalah orang itu tidak minta maaf kepada beliau itu urusan orang itu dengan Tuhan. Tetapi orang yang orang tua si korban ini, dia sudah melakukan bagian dia, apa yang dia diperintahkan oleh Tuhan, yaitu mengampuni. Karena tidak ada alasan apapun untuk kita tidak mengampuni, ya. Tapi dia sudah lakukan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan. Nah, masalah nanti yang itu tidak minta maaf, itu bukan urusan dia lagi, itu urusan orang itu dengan Tuhan, dia dengan urusan. Ya, jadi kita pun mungkin begitu. Orang tadi ada pertanyaan, kalau orang itu tidak minta maaf, bagaimana? Ya kita bagian kita mengampuni. Orang itu tidak minta maaf, urusan orang itu dengan Tuhan, bukan lagi urusan kita dengan Tuhan. Urusan kita dengan Tuhan sudah mengampuni. Nah itu tadi kan di slide dikatakan orang yang tidak mengampuni satu kehilangan damai sejahtera. Nah jangan sampai gara-gara itu kita kehilangan damai sejahtera. Jadi kita mengampuni orang itu tidak minta ampun atau tidak menyadari dia salah, ya urusan dia dengan Tuhan. Jadi dari pihak kita, seberat apapun orang, sejahat apapun orang itu, Tuhan menyuruh kita mengampuni, kita lakukan itu bagian kita, sehingga kita damai sejahtera, kita tidak kehilangan sukacita dan sebagainya itu. Nah urusan orang itu dengan Tuhan, ya dia, jadi kita bukan ngadu umatnya. Kasih. Baik. Sudah cukup Opa? Ya udah cukup ya. Sudah cukup ya? Memang bisa dilanjutkan lagi, tapi cukup lah karena waktunya ke dia. Tadi mulai jam berapa sih? Berapa ya? Saya anggap sudah cukup. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi silakan bisa lanjutkan Japri ya, jaringan pribadi. Terima kasih. Sekarang saudara siapkan hati untuk perjamuan kudus. Nanti pengumuman tentang nama, ingetin ya. Ya, itu habis semua, habis persembahan, bukan pengumuman ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sudah belajar dan ini baru kali ini ya, menarik ya. Jadi tidak melalui khotbah saja, tapi diperdalam dengan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin masih banyak Bapak Ibu yang pengen bertanya, tapi memang waktu sudah larut ya, sudah sementara tidak disediakan konsumsi, jadi kalau ada konsumsi nggak apa-apa sampai jam 12 ya. Ini tidak ada konsumsi, jadi kita akhiri sampai di sini dan kita akan segera masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus Pak Jonathan dan Pak Stephen Pang untuk maju ke depan. Haleluya, haleluya. Bapa surgawi, Bapa Yahweh di dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh belajar kembali. Ini bukan pelajaran yang baru, tetapi ini sudah kami belajar dan kami tahu. Namun hari ini kalau ini masih disampaikan kepada kami, berarti Tuhan mengingatkan kembali kami
supaya kami terus belajar untuk mengampuni, hidup dalam pengampunan. Sebab ketika kami mengampuni Tuhan, ada banyak hal yang akan kami dapat dari Tuhan. Kami mendapatkan damai sejahtera, dan kami mendapatkan perkenanan Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan, dan kami akan mengalami berkat-berkat rohani yang berlimpah dalam kehidupan kami. Dan tidak mustahil juga Tuhan, ketika kami mengampuni, kami akan terbebas dari penyakit-penyakit yang mengerikan, yang menakutkan, seperti kanker, tumor, dan sebagainya. Tuhan berkati Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan pengajaran ini kembali, baik tadi melalui penyampaian slide materi maupun juga Tuhan melalui pendalaman dengan tanya jawab. Tuhan memberkati beliau, memberi terus kesehatan, panjang umur, dan juga terima kasih untuk Nike sebagai host, juga Tuhan memberkati. Dan sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti yang sudah dipecah-pecahkan sebagai lambang tubuh Kristus yang sudah dipecah, dicabik-cabik, dirobek dengan tombak di kayu salib di Bukit Golgota, juga anggur yang dituangkan sebagai lambang darah Kristus yang sudah tertumpah di salib di Bukit Golgota, yang menjadi korban kerapiran, korban penebus dosa bagi kami. Karena darah Kristus, kami yang tadinya tidak layak menjadi layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan bubuhkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Tuhan berkati roti dan anggur ini, supaya ketika kami makan roti ini dan minum dari cawan ini, Tuhan, kami boleh menerima berkat-berkat rohani yang berlimpah dari Tuhan. Bahkan berkat-berkat jasmani yang sakit menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan. Kami tidak beriman kepada roti, kami tidak beriman kepada anggur, tapi kami beriman kepada Tuhan yang telah memberkati roti ini, yang bisa membuat kami sembuh, membuat kami sehat, membuat kami dipulihkan. Ini kami hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, kuduskan, layakkan. Dan setiap kami akan menerima perjamuan kudus ini juga Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami, supaya berkat yang kami terima hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum Engkau mengambil bagian dalam perjamuan kudus, tidak kebetulan firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang hidup dalam pengampunan. Sebelum Engkau mengambil roti ini dan juga anggur ini, kalau ada orang-orang yang menyakiti hatimu, mengecewakanmu, ampuni orang itu. Lepaskan pengampunan untuk orang, supaya engkau layak bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus pagi hari. Oh, hiralama tak kesikir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Sebagaimana Kristus telah mengampunimu, hendaknya demikian juga Kau mengampuni orang yang bersalah kepada Kau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau
dengan darah-Mu Kau tebuskanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan, telah kulihat Tuhan, bukti kasih-Mu. Amin. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, Tercurah untuk menebus hidupku. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Udah semua. bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan. Kasih-Mu Yesus, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Haleluya, haleluya. Sebelum kita makan roti ini, kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu pada malam sebelum Ia diserahkan, Ia mengambil roti, setelah mengucap syukur dipecah-pecahkannya, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Bukankah ketika kita makan roti ini, kita bersekutu dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Haleluya. Sebelum kita minum dari cawan ini, demikian firman Tuhan. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan, katanya, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah demikian, setiap kali kamu makan dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Mari kita minum dengan percaya
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, semua mengucap syukur. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Saya minta dengan kasih Pak Dede Benyamin mengucap syukur. Bapa yang Maha Baik, kami datang kepadamu Tuhan dengan ucapan syukur kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Ini adalah suatu anugerah dari Engkau Tuhan. Engkau sudah memberikan kesehatan kepada kami. Engkau sudah memberikan makanan yang secukupnya buat kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan senantiasa bersama kami. Untuk itu Tuhan kami percaya sepenuhnya untuk masa depan kami, untuk masa depan usaha kami, untuk masa depan keluarga kami. Engkau senantiasa ada bersama-sama kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, gerejamu di tempat ini menjadikan satu pedoman untuk tahun 2023 Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Engkau senantiasa Tuhan dari hasil rapat kerja di tempat ini Tuhan, Engkau senantiasa menyertai. Biarlah Tuhan setiap rapat kerja, agenda yang sudah direncanakan Tuhan dapat berjalan dengan mulus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, untuk pagi hari ini kami sudah berdiskusi perihal pengampunan. Banyak pembelajaran kepada kami Tuhan, dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kekuatan kepada kami sekalian yang hadir pada saat ini, untuk bisa mengampuni Tuhan kepada setiap orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Supaya Tuhan, kehidupan kami Tuhan boleh benar-benar Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Pak Halim yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan apapun dia menyampaikan firman Tuhan di tempat lain. Tuhan sertai dia Tuhan. Berkati buat keluarganya Tuhan, anak-anaknya Tuhan, dan mantunya Tuhan. Baik yang ada, bagi mereka yang ada di Australia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kegiatan di tempat ini Tuhan. Dari sekolah minggu, remaja, kini Tuhan Engkau memberkati semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, maupun yang mendengar melalui online Tuhan. Engkau memberkati semuanya Tuhan. Supaya pada minggu yang akan datang kami boleh kembali di tempat ini dan bersukacita demi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Baik, kita akan memberikan yang terbaik. Ini adalah persembahan pertama, ini adalah persembahan. Kita naikkan pujian syukur kita. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, sambil dari sebelah ini terlebih dahulu.
Ada pengumuman? Oke. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya akan menjalani terapi yang ada hubungan dengan penyumbatan jantung. Yang saya mau cerita gini, saudara-saudara, waktu setelah pengobatan pertama itu kaki saya tuh sakit banget ya, sampai saya teriak-teriak minta maaf, saya sampai bikin istri saya panik ya. Dan poinnya begini, saya kesakitan begitu, benar-benar sakit. Lalu saya pikir, kalau saya tidak sungguh-sungguh menerima, percaya dan melakukan firman Tuhan, lalu kalau ada rapture, ada pengangkatan, ya saya kan orang berdosa dan saya ketinggalan. Itu ternyata saya sakit begitu aja setengah mati. Apalagi kalau saya ketinggalan lalu saya mengalami aniaya besar zaman antikris, ya mana bisa tahan. Kalau nanti ujung-ujungnya saya tidak tahan, jangan-jangan akhirnya saya tidak selamat. Jadi serius ini, saya belajar begitu, saudara-saudara. Jadi ayolah, kita jangan main-main dengan dosa lagi. Kalau sampai kita tertinggal, kita mengalami zaman antikris, habislah kita. Orang kesakitan di betis begitu aja sudah paniknya bukan main. Ini betis ini kejang, kram gitu ya, kejang. Itu saya sudah tidak tahan. Siapa bisa jamin bahwa saya tahan menghadapi antikris? Enggak mungkin lah. Oke, itu saja. Yang berikutnya, ini tadi pagi saya dapat WA dari si Inke, bilang, Papa sampaikan terima kasih kepada jemaat yang sudah mendoakan. Ke Inke itu sampai di Sydney, Australia, pukul 2 pagi jam kita. Jadi di Australia itu jam 6 pagi. Jadi sudah tiba dengan selamat sejahtera. Terima kasih, kata Inke. Puji Tuhan. Nah, sekarang saya minta perhatian saudara. Hari ini saya mau umumkan, saya mau sampaikan melalui pengamatan yang panjang, doa yang serius, akhirnya saya tiba pada saat saya mau umumkan ini secara resmi bahwasanya Saudara Pendeta Nengah Yusak MTH melanjutkan pelayanan saya sebagai gembala sidang. Nanti akan diresmikan minggu keempat, ditabiskan oleh Bapak Pendeta Kiki Cahyadi, Ketua Badan Pekerja Daerah, sore ya, jam 4. Minggu keempat jam 4 sore. Saya juga nanti mengundang GBI Bojong Hikmah. Jadi saudara, sekarang saya umumkan dulu, ini estafet penggembalaan akan diteruskan oleh Bapak Pendeta Nengah Yusak MTH, dan saya tetap mendampingi sebagai gembala senior, senior pastor, dan Pak Nengah itu adalah gembala harian, begitu ya. Nah, terus berjalan gitu. Lalu yang saya minta sungguh-sungguh, saudara dukung Pak Nengah dalam penggembalaan. Terima beliau sebagaimana adanya, didampingi oleh Ibu Rita, ya. Mau mendukung dalam doa?
Serius nih ya. Tuhan mendengar. Baik. Iya. Jadi nanti pentabisan minggu keempat jam 4 sore bulan ini. Itu ya. Pak Nengah coba sini sebentar. Ini yang namanya Pak Nengah Yusak kan menjadi gembala penerus saya ya. Terima kasih. Ya. Sekarang apa lagi nih? Berkat kita bersama-sama berdiri. Haleluya. Sungguh kami mempersembahkan hormat, puji, syukur, terima kasih sungguh-sungguh. Tuhan sudah memimpin, melindungi dan memberkati ibadah raya ini dengan perjamuan kudus dan semua yang sudah dilakukan oleh karena kemurahan Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan setiap kekasih baik yang di gereja maupun di rumah. Oh Tuhan, kadangkanlah tangan-Mu yang berlubang paku dan mencurahkan berkat-Mu dengan sempurna. Saudara-saudara, terima dengan iman. Sebagaimana iman percayamu, Bapa menyinarkan wajahnya ke arah Engkau. Terimalah rahmat dan anugerah dari Bapa di sorga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yeshua HaMashiach, pimpinan, persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara masing-masing mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat siang, Tuhan memberkati.